Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, salam jumpa. Semoga sehat selalu. Oke, pada kesempatan hari ini saya coba uh, sedikit memberikan materi mengenai teknologi wireless. Apa sih itu wireless? Wireless adalah salah satu jenis jaringan berdasarkan media komunikasinya yang memungkinkan perangkat-perangkat di dalamnya seperti komputer, tablet, laptop, smartphone bisa saling berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Maksudnya komunikasi di sini adalah bertukar informasi ya, bertukar data. Kalau data itu bisa berupa dokumen berbasisnya Excel, Word, PowerPoint, atau bisa juga video atau foto. Itu data. Jadi kalau kita bicara wireless, kita akan bicara bagaimana penyampaian informasinya itu, pertukaran informasinya menggunakan radio. Perangkat membangun jaringan wireless. Kalau kita membangun jaringan wireless, maka yang diperlukan secara umum dan paling utama adalah perangkat namanya access point. Apa sih access point? Access point adalah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk mentransmisi dan menerima sinyal dari dan ke clients. Jadi access point itu perangkat utamanya. Dia bisa berfungsi sebagai transmitter, pemancar, dan juga bisa berfungsi sebagai receiver, penerima. Tergantung posisinya, modenya yang dipilih. Jadi tergantung kita mau menerapkannya seperti apa. Dengan access point, jadi memungkinkan lebih cepat dan lebih mudah terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Jadi access point juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas datanya. Jadi klien itu langsung terhubung melalui jaringan wirelessnya. Secara umum, kalau jenis-jenis jaringan wireless itu ada dua ya. Jadi yang pertama indoor, yaitu kalau indoor maksudnya adalah jaringannya berada di dalam suatu ruangan atau gedung. Jadi access point-nya dipasang di luar gedung. Nah, saling komunikasinya berada di dalam satu ruangan. Sedangkan yang kedua adalah jaringan wireless outdoor. Jaringan wireless outdoor ini bisa dipasangnya di luar gedung atau bangunan. Biasanya kita menggunakan tiang atau menara untuk menyebarkan sinyalnya. Nanti ada berbagai macam tipe koneksi dari kalau kita jaringan wireless outdoor seperti point to point, point to multi point, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari topologi jaringan yang digunakan. Oke, kita lanjut ke frekuensi. Jadi gini, kalau kita membahas tentang wireless, pasti ada hubungannya dengan frekuensi. Jadi kita harus tahu. Jadi setiap perangkat itu juga mempunyai frekuensi kerja tertentu. Kalau perangkat wireless ada yang di 2,4 GHz dan ada yang di 5 GHz. Oke. Pengertian frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuannya adalah hertz. Jadi menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Nah, itu pengertian dari frekuensi. Nah, kalau kita membahas frekuensi, maka berhubung juga dengan namanya periode. Periode itu seper F, ya, seper 1 dibagi frekuensi. Jadi periode adalah durasi waktu dari satu siklus dalam jaringan,
durasi waktu dari satu siklus dalam kejadian yang berulang. Sehingga periode adalah resiprok atau kebalikan dari frekuensi. Sinyal wireless ya dari suatu jaringan wireless itu membutuhkan media rambat. Media rambatnya tuh kalau bisa bersih tanpa gangguan supaya sinyal yang ditransfer, yang disalurkan itu juga tetap baik kualitasnya. Nah, sedangkan gangguan-gangguan itu berupa apa saja? Gangguan itu berupa pohon, gedung, tembok, kaca, atau interferensi frekuensi dari perangkat lainnya. Nah, maksudnya begini, jika ada suatu access point, dia letaknya berdekatan dan sama-sama menggunakan frekuensi yang sama, jadi kedua access point itu menggunakan frekuensi yang sama, bisa menyebabkan terjadinya interferensi, gangguan. Oke. Alokasi frekuensi sudah diatur dalam regulasi berbeda-beda ya setiap wilayah dan negara. Di Indonesia untuk keperluan wireless LAN sudah dialokasikan dalam ISM band, ya pengaturan lembaga pengatur frekuensi. Kalau di Indonesia ada di 2,4 dan di 5,8 giga. Oke. Dari setiap itu lebar datanya, channelnya masing-masing adalah 22 MHz. Nah, ini adalah gambar penjelasan mengenai frekuensi dari 2,4 GHz. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa masing-masing adalah lebarnya 22 MHz. Nah, baiknya kalau kita akan menginstalasi jaringan wireless, maka diusahakan apabila dia perangkatnya berdekatan, baiknya memilih channel yang berbeda. Nah, channelnya berapa saja yang aman supaya tidak terjadi interferensi. Itu mulai dari channel 1, channel 6, dan channel 11. Channel 1 itu di 2,412, channel 6 2,437, sedangkan di channel 11 itu 2,462. Nah, kita atur frekuensinya supaya tidak terjadi tabrakan antar perangkat wireless. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pembagian channel supaya baik nanti. Pada gambar ini dijelaskan bagaimana frekuensi dari perangkat router mikrotik ya. Dia contoh ya, pada router mikrotik kalau channel 1 itu 2,412, terus channel 2 nya 2,417, channel 3 2,422, dan seterusnya. Tadi kita sudah bahas bahwa yang terbaik adalah supaya tidak terjadi interferensi adalah channel 1, channel 6, dan channel 11. Nah, nanti tinggal kita hitung saja itu. Kita pilih mana yang terbaik. Menyesuaikan dari lokasi, menyesuaikan dari perangkatnya supaya hasilnya optimal. Ya, ini contoh gambar kalau kita menggunakan frekuensi 5 GHz. Ya, saat ini juga sudah banyak perangkat-perangkat access point wireless yang bekerja di frekuensi 5 GHz. Nah, itu bisa lihat ya gambarnya. Coba kita pahami ada lebar dari setiap channelnya berapa. Nah, itu bisa kita lihat. Untuk standarisasi protokol wireless, nah kita sudah tahu wireless itu protokolnya 802.11. Nah, supaya berbagai macam merek itu bisa
dapat berkomunikasi, berbagai macam tipe perangkat wireless dapat berkomunikasi, maka memiliki standarisasi. Nah, standarisasinya itu maksudnya dia bekerja di frekuensi ataupun bandwidth yang memiliki spesifikasi tertentu. Gitu. Jadi kalau sudah standar, maka dia akan berkomunikasi. Ya, kalau diibaratkan begini, protokol itu ibaratnya kayak bahasa ya, bisa bahasa Indonesia. Untuk di Indonesia berarti antar suku bangsa bisa saling komunikasi. Kalau dunia berarti kita menggunakan salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, protokol itu ibaratnya seperti bahasa, dia bisa membuat semua perangkat bisa saling berkomunikasi karena menggunakan protokol yang sama. Gitu. Nah, ini yang terbaru sekarang ada beberapa tipe ya, yang umum. Ini protokol dari wireless 802.11a itu frekuensinya 5 GB, bandwidthnya 54 Mbps. 802.11b itu frekuensinya 2,4, bandwidthnya 11 Mbps. 802.11g itu 2,4 GB, frekuensinya, bandwidthnya di 54 Mbps. Dan sekarang lagi paling banyak digunakan ini adalah 802.11n. Itu bisa bekerja di 2,4 atau 5 GB. Ya, itu bandwidthnya bisa mencapai 450 Mbps. Yang terbaru ini 802.11ac itu bekerja di frekuensi 5 GB, bandwidthnya bisa sampai 1300 Mbps. Nah, jadi walaupun perangkatnya beda, kalau protokolnya sama, bisa saling terhubung. Misalkan merek A dihubungkan dengan merek B, tapi supaya bisa nyambung ya harus menggunakan protokol yang sama. Berarti 80, misalnya 802.11g, begitu. Ya baik, tadi kita sudah menyinggung sedikit masalah interferensi. Apa sih interferensi? Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan bersifat merusak. Bersifat membangun jika beda fase, kedua gelombang sama dengan 0. Sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Nah, kalau yang merusak seperti apa? Yaitu bila dia ada dua perangkat yang berdekatan menggunakan frekuensi yang sama, maka akan mengurangi dari kualitas jaringan wireless tersebut. Oleh sebab itu, maka channelnya harus berbeda. Tadi ada panduan bahwa kita sebaiknya menggunakan channel 1, channel 6 maupun channel 11. Nah, lanjut sekarang menuju band. Band itu sangat penting juga ya. Jadi band untuk digunakan untuk menentukan standar protokol yang digunakan pada wireless interface. Nah, tadi kan kita sudah lihat tuh pilihannya ada 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac. Nah, itu kita tentukan bandnya, dia mau menggunakan yang mana. Menentukan standar protokol band juga menentukan data rates yang bisa dilewatkan, channel frekuensi dan lebar channelnya. Jadi pemilihan band itu juga mempengaruhi ya, harus diatur juga nanti kalau kita konfigurasi dari suatu perangkat wireless. Nah, ini kita lanjut tentang contoh beberapa band di router mikrotik ya. Nah, ini contohnya saja. Jadi kalau kita mengatur perangkatnya mikrotik, kita akan memiliki beberapa pilihan band. Contohnya ada 2 GHz strip B,
terus 2 GHz B garis miring G, terus 2 GHz B/G/N. Nah, ini contoh yang ini bekerja di frekuensi 2,4. Protokolnya support untuk 802.11b, 802.11g, 802.11n. Pengembangan dari standar protokol 802.11 ditambah dengan kemampuan multiple input, multiple output atau MIMO. Ya, dengan tambahan fitur MIMO ini, secara teori maksimal data rate yang bisa dicapai adalah 300 Mbps. Terus contoh lagi ada bandnya only G, berarti bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Terus 2,2 GHz only N, ya, dia hanya menggunakan protokol 802.11n. Ya, ini sedangkan untuk frekuensi 5 GHz, ya, ada beberapa band di Rute Mikrotik. Itu ada 5 GHz A, terus 5 GHz A/N, atau 5 GHz only N. Oke, demikian saja materi tentang wireless teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.